1141. Dengan satu tamparan, kepala ahli tingkat raja yang hebat itu berubah menjadi tumpukan darah dan nanah, sekarat karena kematian yang kejam. Meisha yang compang-camping itu berkedip-kedip dengan kilau logam yang kusam. Itu tidak lagi cerah dan telah kehilangan tanda dao dan energi spiritualnya, menjadi senjata yang tidak berguna. Tidak, Xuan Mo berteriak dengan ekspresi ketakutan. Dia melarikan diri untuk hidupnya, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ye Fan dalam hal kecepatan? Dia terjebak dalam waktu setengah nafas. Metode Ye Fan sangat kejam. Dengan satu tamparan, separuh wajah Xuan Mo hancur berkeping-keping, dan bahkan dagunya terlepas. Lepaskan aku. Aku adalah seseorang dari keluarga Xuan Bintang Immortal King. Kamu tidak bisa membunuhku. Dia berteriak ketakutan. Separuh wajahnya yang lain sama sekali tidak berwarna. Dia sangat ketakutan hingga kakinya gemetar dan betisnya kram. Dalam domain bintang ini, bulu abadi, iblis asli, dan bumi ilahi adalah tiga bintang kehidupan yang relatif kecil. Sedangkan bintang abadi adalah bintang utama yang tak terbatas. Luasnya sangat jarang terjadi di alam semesta tanpa batas. Kamu telah membuat masalah bagiku lagi dan lagi. Hari ini, kamu bahkan menyergapku di malam hari, ingin mengambil nyawaku dan mencuri cairan berhargaku. Apa lagi yang perlu kamu katakan? Ye Fan mengangkat kakinya dan menginjak ke bawah. Peng! Saat ini, dia tidak toleran seperti sebelumnya. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menggunakan kekuatannya yang bisa membunuh setengah orang suci. Dengan hentakan kakinya, alam semesta runtuh. Hujan darah berhamburan dari langit. Xuan Mo berteriak dengan sedih saat tubuhnya diinjak-injak. Hanya kepala berdarah yang keluar. Aku menyerah. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan, tolong selamatkan hidupku. Roh primordial di kepala bergegas keluar, ingin melarikan diri. Namun, kekuatannya terlalu kurang, dan tidak berhasil. Paman buyutmu bilang pahlawan mati muda. Aku bukan pahlawan, aku bodoh. Tolong lepaskan aku. Xuan Mo biasanya mendominasi dan bahkan tidak menaruh perhatian pada bawahan Fan Xian. Namun, saat ini, dia sangat ketakutan. Jika kamu bukan pahlawan, maka kamu akan berakhir seperti paman buyutmu. Ye Fan tidak mengatakan apapun lagi. Dengan hentakan kakinya, roh primordial dan kepalanya hancur menjadi abu. Sesaat kemudian, tempat ini menjadi bersih. Semua jejak menghilang, dan segel tetua bermata perak itu juga perlahan meleleh. Di kejauhan, di gunung yang rendah, Cao Qing menoleh. Di sampingnya ada seorang pelayan tua. Saat dia melihat segelnya menghilang, ekspresinya berubah. Orang tua itu sudah mati. Dia tidak keluar hidup-hidup setelah masuk. Siapakah orang ini yang mampu membunuh raja tahap akhir? Pelayan tua itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Cao Qing mengangguk dan berkata, dia memang luar biasa. Jika kamu ingin menyingkirkan orang ini, yang terbaik adalah menggunakan Sein Mei setengah langkah. Terlebih lagi, kamu perlu menggunakan Super Sein Mei. Aku khawatir artifaks biasa tidak akan bisa menaklukkannya. Di arah lain, rambut Brahma semerah api. Wajahnya jahat saat dia berdiri menjulang tinggi di awan, menatap taman bambu Ye Fan dari langit malam. Anak nakal yang kuat, bahkan membunuh kakek Xuan Mo. Dia benar-benar lawan yang kuat. Metode apa yang dia gunakan? Dia berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Kemegahan luar biasa terpancar di mata indah Fan Xian saat dia berkata. Sudah lama kukatakan padamu bahwa potensinya sangat besar. Bahkan sekarang, dia masih berupa sepotong emas kasar dan batu giok mentah yang belum dikembangkan. Tentu saja, dia mungkin menjadi pisau tajam yang membahayakan orang lain dan diriku sendiri, jadi aku harus menggenggamnya erat-erat di tanganku. Penglihatan sepupuku tidak buruk. Kurasa kita bisa membiarkan dia menikah dengan keluarga kita. Dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari Cao Qing itu. Aura jahat Brahma terasa dingin. Brahma, jangan bicara omong kosong. Fan Xian meliriknya. Kemudian, dia memutar pinggang lembutnya dan dengan anggun pergi seperti ular air. Kakinya yang seputih salju berkilauan dengan kilau, membuatnya tampak sangat memikat. Adik sepupu, apa yang kukatakan itu benar. Daripada menyuruhnya mempersembahkan sebagian dari darah esensi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, akan lebih baik bagimu untuk menikah dengannya dan melahirkan fisik paling kuat dengan tubuh emas dan battle fisik. Itu mungkin lebih baik lagi. Kamu harus mengurus urusanmu sendiri dulu. Fan Xian mencibir. Dia meliriknya dengan dingin, dan dengan sedikit kekejaman, dia menghilang ke langit malam. Di bagian lain langit, masih ada beberapa orang yang mengawasi. Mata Fan Zhou dalam, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum menghilang dari kehampaan. Ekspresi Ye Fan tenang. Dia tahu bahwa seseorang sedang mengawasinya karena perasaan rohaninya sangat tajam. Dia bisa merasakannya, tapi dia tidak mencarinya dengan hati-hati. Si tua bangka abadi itu bergerak melawanku. Inilah yang diharapkan orang-orang ini. Mereka semua menyelidikiku. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini selamanya.
Selama dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan pergi tanpa rasa enggan. Dia tidak akan ragu sama sekali. Segera, tujuanku hanyalah cairan evolusi yang paling kuat. Sekarang setelah aku memilikinya, aku dapat memikirkannya lebih lanjut. Setelah tengah malam, tidak ada suara yang terdengar. Bintang-bintang dan bulan bersinar terang, dan cahaya putih keperakan turun. Tempat ini akhirnya benar-benar damai, dan semua mata-mata telah menghilang. Yevan berpikir sejenak, lalu menuangkan seluruh labu berisi cairan evolusi ke dalam kolam batu giok. Air yang berkilauan dan aromanya menyerang lubang hidungnya saat berubah menjadi untaian energi abadi. Dia masuk telanjang dan duduk bersila di tengah. Dia mulai menyempurnakan tubuhnya dan menyadari proses evolusi kerajaan abadi. Ini adalah proses yang aneh. Seseorang hampir dapat melihat bintang-bintang dihancurkan satu demi satu, dan hanya sedikit dari keilahian yang paling ilahi dan abadi yang tertinggal, perlahan-lahan berkumpul. Tidak diketahui berapa banyak galaksi yang hancur, layu, dan mati. Kemudian, setelah jutaan tahun evolusi dan akumulasi, keilahian mereka yang paling primordial menyatu dan melebur menjadi satu, berubah menjadi bongkahan batu yang dilemparkan ke dalam batu dewa. Ini adalah batu takdir ilahi. Yevan tenggelam di dalamnya. Dia merasakan perubahan tahun dan memahami berlalunya waktu. Dia menangkap naik turunnya domain bintang satu demi satu, mengukir jalur dao di bawah langit berbintang. Cairan evolusi garis keturunan yang paling kuat adalah keberadaan yang ajaib. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memahami dao dengan kuat, memahami proses evolusi dunia, dan benar-benar memahami asal-usul alam semesta. Yevan berada dalam keadaan tidak terikat. Dia mengalaminya dengan serius, dan hatinya menjadi semakin tenang. Galaksi demi galaksi muncul di luar tubuhnya. Dunia sedang dilahirkan, berkembang, sunyi, dan menurun. Ini adalah jalan menuju Dao Agung. Dia harus memulai dari hal yang paling mendasar di dunia, memahaminya sedikit demi sedikit, dan perlahan melangkah maju. Hatinya terus-menerus tercerahkan, dan tubuhnya bersinar. Ini adalah cairan evolusi fisik yang paling kuat. Itu tidak hanya memurnikan tubuh fisik, tetapi juga membersihkan tingkat spiritual. Itu akan mengilhami bagian-bagian dari grid Dao dan meniru hukum yang abadi dan tidak berubah. Setiap inci tubuh manusia adalah harta karun. Jika dibuka sepenuhnya, potensi manusia tidak akan terbatas. Itu dikenal sebagai pintu segala keajaiban. Yevan terus-menerus memahami dan melihat harta karun tubuh fisik terbuka. Tubuhnya berada dalam cairan evolusi yang paling kuat, dan dia benar-benar dapat merasakan keajaiban kekuatan primitif ini. Itu memungkinkan dia untuk memahami Dao, menyublimkan, dan membuka belenggu tubuh fisik. Dia menjadi semakin kuat. Ada harapan untuk maju dan naik satu langkah kecil lagi, tapi aku selalu merasa masih ada yang kurang. Aku tidak bisa menerobos, bisiknya pada dirinya sendiri. Pada saat ini, kemampuan ilahi untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan, kekuatan untuk menangkap bulan dan menangkap bintang, perasaan spiritual mata surgawi dan telinga surgawi, naluri mencari rejeki dan menghindari malapetaka, dan harta lainnya maju satu langkah ke depan. Banyak pintu ilahi terbuka. Ini adalah cairan evolusi fisik yang paling kuat. Itu berisi biji ilahi yang menentang surga dan dicetak dengan esensi dunia, memungkinkan seseorang untuk melampaui dan menyublim. Ini adalah kekuatan batu kehidupan awal absolut. Batu ini berasal dari primal chaos dan terbentuk pada permulaan absolut. Batu ini berisi kekuatan keabadian. Yevan merasakan kekuatan biji aneh dalam cairan berharga selangkah lebih maju. Pada saat ini, dia sepertinya telah melewati era primordial kosmos dan memadatkan warna kuning misterius langit dan bumi. Dia memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan mati. Untaian pola Dao muncul di permukaan tubuhnya. Tulang depan platform abadi bahkan lebih dalam dan kompleks. Pola halusnya seperti ciptaan langit dan bumi. Tiba-tiba tubuhnya bergetar. Seni rahasia, pendekar pedang, dari 9 rahasia beroperasi dengan sendirinya. Jutaan tanda Dao muncul, dan dia mendapat terobosan besar dalam pemahamannya tentang Dao. Ini awalnya adalah seni yang tidak lengkap, tapi sekarang dia memahami kekuatan umur panjang dan memahami buah hidup dan mati. Dia tiba-tiba tersentuh. Pikirannya tercerahkan, dan dia menyimpulkan sendiri sebagian dari makna sebenarnya yang hilang. Seni rahasia, pendekar pedang, disempurnakan selangkah lebih maju. Ini adalah jenis kekuatan ajaib. Dia sebenarnya mengandalkan dirinya sendiri untuk memperbaiki kekurangan dalam 9 rahasia tersebut. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengejutkan dunia. Seni rahasia, pendekar pedang dikenal sebagai kitab suci dewa kuno, yang berisi misteri keabadian. Itu diperoleh dari bidang bintang Ziwei kuno, dan separuhnya lagi berada di tangan Yin Tiande. Yevan selalu mengingatnya, ingin mengumpulkan semuanya. Kini, dia akhirnya melihat secercah harapan. Pada saat yang sama, dia memikirkan pertanyaan yang sangat menakutkan. Seberapa luar biasa sebenarnya tambang kuno asal? Mungkinkah itu berisi kekuatan abadi?
Bintang dan bulan menebarkan kemegahannya. Mahkota kepala Ye Fan berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah dia telah menjalin hubungan dengan kosmos. Seolah-olah dia ingin menyatu dengannya, menjadi bagian dari Dao. Jarak antara alis Ye Fan berkedip-kedip. Sesosok emas kecil terbang keluar, membawa kuali kecil sederhana dan tanpa hiasan. Ini dengan paksa memutuskan berkas cahaya yang keluar dari puncak kepalanya, memutuskan hubungan dengan kosmos. Tubuh manusia adalah dunianya sendiri, berisi harta ilahi yang tak ada habisnya. Ia bisa menjadi gerbang Dao, mungkin fondasi untuk menjadi abadi. Yang abadi tidak akan pernah mati, bisa hidup selamanya. Sementara itu, akan ada suatu hari di mana galaksi akan runtuh. Jika alam semesta ini sudah tidak ada lagi, bagaimana mungkin semua yang ada di dalamnya bisa terus ada? Ye Fan mengamati semua jenis fragmen Dao yang bagus, tapi dia tidak ingin bergantung padanya. Dia tidak ingin mempercayakan hidupnya pada kosmos ini. Jika dia benar-benar mengambil langkah itu di masa depan untuk memverifikasi Dao, dia hanya akan mengandalkan kosmos tubuh manusia, dan tidak melekatkan hidupnya pada dunia besar ini. Hong, suara yang sangat besar terdengar. Dia memutuskan hubungan tubuhnya sendiri dengan galaksi, tetapi hal itu tidak menghentikan kemunculan bintang-bintang kuno di luar angkasa dan hamburan kemegahan ilahi. Luasnya tak terbandingkan. Segala jenis cahaya turun dari langit berbintang, beresonansi dengan batu ilahi mandat surga. Ini adalah pancaran cahaya ilahi yang tak ada habisnya, menerangi sumber alam semesta. Kemudian, energi kacau melonjak, membelah langit dan bumi, beresonansi dengan batu kehidupan asal. Kekuatan hidup dan mati sedang padam, semua jenis cahaya mengalir kemana-mana. Dia memutuskan hubungannya dengan wilayah surgawi yang tak terbatas, tetapi segala jenis misteri mendalam yang telah meninggal, yang ada, yang abadi, muncul di sisinya, berubah menjadi hukum Dao untuk dia pelajari. Meskipun saat ini sudah setengah malam dan tempat ini sangat damai, pemandangan tidak teratur seperti ini masih mengejutkan banyak orang. Cukup banyak ahli yang terbangun dari mimpinya. Itu karena tempat ini terlalu luas. Cahaya bintang terbang dalam puluhan ribu garis, kekacauan utama membentuk air terjun, semua jenis galaksi kuno naik dan turun, mengelilingi Ye Fan, melindunginya di tengah. Ini adalah energi fundamental langit dan bumi, misteri mendalam yang kompleks, perwujudan hukum dewa yang hakiki di dunia. Dia memahaminya, tidak mengandalkannya. Kultivasinya sendiri semakin maju. Orang ini benar-benar tangguh, bahkan lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Aku benar-benar meremehkannya sedikit. Ekspresi Fan Xian berubah. Dia sudah cukup mementingkan dia, tidak pernah menyangka bahwa dia masih meremehkan Ye Fan, sebenarnya menyebabkan gangguan seperti ini di surga. Sepupuku sayang, apakah kamu terharu? Fan Zhou tertawa jahat, tetapi ada juga sedikit rasa dingin. Aku tidak bisa mengganggumu. Penampilan abadi Fan Xian yang luar biasa memulihkan kesombongan dan kepercayaan dirinya yang dingin. 1142. Di paruh kedua malam itu, semuanya sunyi. Bintang-bintang dan bulan tampak lembut, dan cahayanya bersinar seperti air. Taman bambu Ye Fan dipenuhi dengan segala macam fenomena aneh. Galaksi kuno di alam semesta menyusut dan melayang, mengelilinginya. Cahaya ciptaan yang kacau jatuh, melindunginya di tengah. Ini adalah tanah suci yang dipenuhi cahaya. Dia telah menjadi pribadi yang tidak berubah. Dia menenangkan pikirannya dan fokus, memahami jalan masa lalu yang tidak berubah. Dia menggunakannya sebagai referensi untuk mewujudkan kenaikannya sendiri. Dalam kegelapan, di langit, di antara awan, ada orang-orang yang mengawasi secara diam-diam. Mereka melihat semuanya dengan takjub, merasa itu sulit dipercaya. Kita harus menghentikannya, kalau tidak orang ini akan menerobos. Cao Qing berkata pada dirinya sendiri. Ekspresinya dingin, dan wajahnya tampak seperti diukir dari marmer. Di sampingnya, pelayan tua berjubah abu-abu berbicara dengan suara dingin. Lepaskan pelayan tua ini, aku akan langsung membunuhnya. Keadaannya saat ini jelas luar biasa. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi musuh besar di masa depan. Tidak, ada begitu banyak mata yang mengawasi. Jika kita membunuhnya, akan ada masalah besar. Mungkin ada orang yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mari kita tunggu dan lihat, kata Cao Qing. Mata pelayan tua itu berbinar ketika dia berkata, kalau begitu buatlah gangguan besar dan ganggu kondisi pencerahannya. Buat dia gagal pada langkah terakhir. Hal yang paling tabu untuk dilakukan setelah mengonsumsi cairan evolusioner terkuat adalah diganggu oleh orang luar. Biarkan dia merawat keluhannya. Di dalam kabut abu-abu, ekspresi Fan Zhou dingin. Dia menyaksikan Ye Fan dikelilingi oleh beberapa alam semesta kuno, menjadi keberadaan seperti dewa yang melepaskan cahaya tak berujung. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman yang tak terduga. Matanya seperti dua lampu ilahi, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adikku sayang, apakah kamu tidak mau menerima saranku? Anak dari galaksi lain ini sungguh luar biasa. Dia adalah pilihan yang baik.
Jika kalian berdua bisa menghasilkan tubuh tempur terkuat di alam semesta, ras Brahma mungkin bisa untuk memasuki bintang dewa abadi dan menjadi pemimpin di masa depan daripada tinggal di sudut terpencil alam semesta. Kita tidak perlu lagi mundur ke lautan bintang bulu peri, kata Brahma dengan suara seram dan dingin. Saya merasa orang ini semakin sulit dikendalikan. Tidak, saya harus memikirkan sesuatu. Fan Xian berjalan dengan anggun di atas awan. Cahaya bulan menyinari dirinya. Tubuh rampingnya seputih batu giok, dan dia tampak seperti peri cantik. Rambut merahnya bersinar cemerlang. Boom! Tiba-tiba, seberkas cahaya besar jatuh dari langit. Itu setebal gunung, dan ingin meratakan taman bambu dan mengubahnya menjadi reruntuhan. Ini adalah serangan dari Grendao. Itu seperti pertunjukan kembang api yang indah namun berbahaya, dan itu sudah cukup untuk memusnahkan seorang Half Saint. Seseorang telah menggunakan kapal perang yang menakutkan untuk melancarkan serangan yang sangat kuat. Bang! Fan Zhou mulai bergerak, dan bola cahaya ungu muncul di tubuhnya. Kemudian, dengan cepat berubah menjadi mesia ungu emas. Tingginya puluhan kaki, dan mengayunkan tombak ungu secara horizontal melintasi langit, menghalangi serangan yang mengguncang dunia ini. Hajingan, dia bekerja untuk klanku, tapi kamu ingin membunuhnya. Bagaimana kamu bisa begitu picik? Wajah Kun Zhou menjadi gelap. Dia mengirimkan kesadaran jiwanya ke kapal perang di langit. Ini adalah kerabat klan Brahman, muda dan berkuasa. Namanya Luo Luo, dan dia sangat dihargai. Saat ini, dia diam-diam mengambil tindakan, ingin menyingkirkan pesaing masa depan dan menghilangkan ancaman besar. Luo Luo menyukai Fan Xian, dan dia membenci orang-orang yang dekat dengannya. Pertama, ada Chao Qing, dan sekarang, ada Ye Fan yang asal-usulnya tidak diketahui. Hal ini membuatnya merasakan bahaya yang kuat, dan dia ingin melenyapkannya pada saat krusial dalam evolusi. Evolusi adalah yang paling berbahaya, dan tidak dapat diganggu oleh pihak luar. Kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kutukan abadi. Pikiran Ye Fan jernih. Tubuhnya berada di dalam nebula kosmos kuno, memahami Grendao. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Semua jenis tanda Dao muncul, dan energi kekacauan utama melonjak. Ia tidak takut diganggu, karena kultivasi utamanya justru harta daging. Dia tidak seperti orang-orang di domain bintang yang mengandalkan artefak eksternal. Dari dagingnya hingga kesadarannya, semuanya kokoh seperti besi, tak tergoyahkan. Dalam waktu singkat ini, kultivasinya meningkat pesat, dan dia benar-benar menyentuh langkah kecil ke-8 dari 3 tebasan Dao abadi. Jika dia bisa memahaminya, dia mungkin bisa segera menerobos. Keilahian amanat surgawi, metode kehidupan dan kematian awal mutlak, muncul satu demi satu. Misteri mendalam tercetak di tubuhnya, berubah menjadi jejak abadi, memungkinkan dia untuk memahami Dao dari roh hingga tulangnya. Masih sedikit, dia mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan nafas dalam hati. Dia hanya sedikit melenceng, namun dia masih belum bisa menyentuh ambang itu, tidak mampu melewatinya. Ye Fan merasa tidak berdaya. Cairan evolusi kali ini bahkan lebih misterius dan kuat daripada cairan berharga terkuat yang dia rampas dari wanita bermata ungu, tapi itu masih belum cukup. Mungkinkah cairan evolusi terkuat sudah tidak berguna bagiku? Nebula kosmos kuno perlahan memudar. Keilahian abadi membekas dalam platform abadi di depannya, dan cahaya kekacauan permulaan absolut juga menghilang. Pada akhirnya, itu terukir di dalam dagingnya, dan kekuatan umur panjang menyebar. Esensi ilahi dari cairan berharga garis keturunan terkuat telah diserap sepenuhnya olehnya. Daging dan rohnya telah ditempa dan dibaptis, namun dia masih selangkah lagi, tidak mampu maju. Hong! Tiba-tiba, pada saat kritis ini, fluktuasi yang luar biasa terjadi. Ini adalah serangan dari seorang Saint yang menenggelamkan seluruh tempat ini. Sebuah tangan hijau yang sangat menakutkan menekan taman bambu, menutupi seluruhnya. Itu bisa menghancurkan segalanya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya tepat waktu. Asap dan debu yang tak terbatas membubung, dan jurang maut muncul di tempat ini. Kegelapan tanpa batas membentuk 5 jari, menghancurkan wilayah luas ini sepenuhnya. Siapa orang itu? Siapa sebenarnya yang berani menggunakan cara destruktif seperti itu untuk membantai dia? Wajah Fan Xian berubah dingin, dan dia sangat marah. Ye Fan dibawa kembali olehnya, dan mereka baru saja mulai memolesnya, namun dia terbunuh bahkan sebelum dia bisa menunjukkan kecemerlangannya. Ini sungguh kejam. Fan Tian berbicara. Betapa tegasnya. Bertindak ketika dia sedang dalam proses evolusi, bahkan jika dia tidak mati, dia akan tetap lumpuh. Gangguan sebesar ini saja sudah cukup menakutkan. Di kejauhan, ekspresi Fan Zhou dingin. 2 pancaran cahaya menakutkan keluar dari matanya, dan dia langsung membubung ke langit. Dia hanya melihat sebuah kapal suci melakukan lompatan spasial dan menghilang. Di bagian lain langit, kekejaman di wajah Chao Qing menghilang, dan dia mendapatkan kembali ketenangannya saat senyuman dingin muncul di wajahnya. Di sampingnya, pelayan tua berjubah abu-abu berkata, "Tidak ada yang menemukannya.
Sayangnya kapal suci ini tidak punya pilihan selain meninggalkan tanah suci surga. Bahkan jika dia tidak mati, hatinya pasti tertahan dan tidak nyaman. Tingkat pemahaman Dao-nya telah terganggu secara paksa. Cao Qing berkata dengan acuh tak acuh. Rangkaian kejadian tak terduga ini terjadi dalam sekejap, menyebabkan kekacauan di tanah suci surga. Di paruh kedua malam itu, terjadi keributan karena banyak orang terbang mendekat. Apa yang terjadi? Apakah ada serangan musuh? Astaga, lubang yang begitu besar dan dalam pasti diciptakan oleh seorang Saint. Siapa yang mampu bertahan dari serangan kejam seperti itu? Adegan itu heboh. Banyak orang di tanah suci surga menyaksikannya, dan mereka semua berseru kaget. Ketika asap dan debu menyebar, Ye Fan keluar dari celah besar di jurang yang jauh. Meskipun pakaiannya compang-camping, dia tidak mati, dan ekspresinya sangat dingin. Seseorang ingin membunuhnya dengan cara apapun, dan tempat ini mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Mereka yang memiliki permusuhan terhadapnya tidak dapat menahan diri lagi, dan mau tidak mau dia ingin memulai pembantaian dan melancarkan serangan balik berdarah dingin. Dia benar-benar beruntung, benar-benar selamat. Dia kebetulan jatuh ke dalam celah besar. Jika dia dilindungi oleh serangan itu, dia tidak akan terbunuh bahkan jika dia memiliki 100 nyawa. Titik. Orang-orang yang datang kemudian semuanya berdiskusi, dan suasana menjadi berisik dan kacau. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka hanya mengira Ye Fan sangat beruntung. Hanya mereka yang memahami cerita di dalamnya yang akan memahami betapa luar biasa hal ini. Ini adalah serangan dari kapal suci yang berisi kekuatan magis dan tanda dewa dari Dao Agung, yang setara dengan kekuatan penuh seorang Saint kuno, namun hal itu sebenarnya dapat dihindari olehnya. Ini adalah keajaiban yang tak terbayangkan. Dia selamat dan melarikan diri dengan nyawanya dari serangan orang suci. Mata indah Fan Xian memancarkan cahaya warna-warni, dan kulitnya yang cantik dan cerah penuh dengan kegembiraan. Orang ini sungguh tidak sederhana. Kataku, sepupu, jika kamu tetap bersamanya, orang yang pada akhirnya akan beruntung mungkin adalah kamu. Brahma mengerutkan kening, dan untuk pertama kalinya, dia membuang senyum jahatnya dan menjadi sangat serius. Tidak diragukan lagi, untuk menghindari serangan ini diperlukan divine sense yang sangat tajam dan bakat yang menakjubkan. Kemungkinan besar ini adalah semacam kemampuan ilahi untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Di langit seberang, beberapa keturunan langsung ras Brahma menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Ekspresi mereka berbeda, dan hanya mata Fan Zhou yang menakutkan. Dengan kilatan cahaya ilahi, dia menghilang dari kehampaan. Aku ingin orang ini segera mati. Nalurinya terlalu menakutkan. Begitu dia menerobos, dia pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Rambut perak Cao Qing berserakan, dan ekspresinya dingin. Wajahnya penuh kedinginan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa orang di kerajaan abadi itu sudah cukup. Begitu orang ini muncul, itu akan sangat merepotkan. Pelayan tua ini tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan membiarkan dia hidup terlalu lama, kata pelayan tua berpakaian abu-abu itu dengan nada sinis. Setelah sekian lama, kawasan ini akhirnya tenang. Setelah langit cerah, banyak orang membicarakan masalah ini, dan ada banyak versi berbeda. Hei, tahukah kamu, bocah luar itu sebenarnya cukup beruntung mendapatkan cairan evolusi garis keturunan terkuat, tapi pada akhirnya seekor ayam tetaplah seekor ayam. Dia tidak menjadi burung phoenix, dan evolusinya gagal, dan dia bahkan menyebabkan keributan seperti itu. Hak apa yang dia miliki untuk mendapatkan cairan evolusi yang paling kuat? Dia menyia-nyiakan kesempatan dengan sia-sia, dan itu sama sekali tidak berguna. Benar-benar penuh kebencian. Sekelompok orang tidak puas, dan mereka semua mengucapkan kata-kata yang mengejek. Mereka merasa menggunakan hal semacam ini pada Ye Fan terlalu berlebihan. Namun, salah satu raksasa ras Brahma, Fan Zhou, membuat keputusan yang mengejutkan. Dia diam-diam mengirimkan lebih banyak cairan evolusi untuk digunakan Ye Fan. Bahkan Ye Fan sedikit heran. Dia tidak menyangka ras Brahma begitu murah hati. Namun, hasilnya mengecewakan. Dia masih belum menerobos, dan cairan evolusi tingkat ini tidak berguna baginya. Bagaimana bisa seperti ini? Bakat orang ini luar biasa. Terakhir kali, dia diinterupsi, dan kali ini berjalan lancar. Bagaimana mungkin dia masih gagal? Fan Tian mengungkapkan ekspresi aneh. Fan Xian sangat kecewa. Wajahnya penuh kebingungan saat dia berkata. Dia sebenarnya tidak berhasil berevolusi. Awalnya aku menantikan dia berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona. Mungkinkah dia memiliki tubuh sampah legendaris yang sulit untuk berevolusi? Mungkinkah dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan berkultivasi? Hal ini tidak dapat disembunyikan. Segera setelah itu, bocor. Banyak orang yang tidak yakin, dan pada saat yang sama, mereka mulai mengutuk dengan kejam. Ayam akan tetap menjadi ayam. Akan sulit menjadi burung phoenix. Dia menggunakannya 2 kali, tapi tetap gagal. Hahaha,
Layani dia dengan benar. Benar-benar menggelikan. Bahkan banyak keturunan langsung ras Brahma yang merasa tidak puas. Mereka semua mencari raksasa Fan Zhou untuk meminta penjelasan. Paman, bukankah ini terlalu boros? Ini adalah cairan evolusi konstitusi terkuat yang dimurnikan dengan harga mahal. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Bahkan wajah Fan Xian yang sangat cantik menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu tidak memahami rahasia batin. Kondisi orang ini jauh lebih menakutkan daripada yang bisa kita bayangkan, kata Fan Zhou. Matanya yang menakutkan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan. Kita harus membunuh orang ini. Kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Ambil darahnya untukku. Itu milikku. Di ruangan rahasia lain, ekspresi Chao Qing sangat suram. Evolusinya telah gagal. Dunia luar mengatakan bahwa dia adalah makhluk sampah yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Apakah kita masih perlu peduli padanya? Pelayan tua itu bingung. Tidak, justru sebaliknya. Orang ini sangat menakutkan. Selain itu, saya tahu apa yang coba dilakukan oleh keluarga Fan. Kali ini, keluarga Fan bahkan mengekstraksi cairan evolusi dengan tingkat yang lebih tinggi. Saya percaya anak nakal ini mungkin bisa bersinar cemerlang dan terbang ke surga. Sebelum itu, kita harus membunuhnya dan mengambil darahnya yang berharga. Chao Qing berkata dengan tegas. 1143. Hei, tahukah kamu, bocah luar itu gagal lagi. Dia menghabiskan 2 porsi cairan evolusi. Dia menyebabkan keributan besar, tapi tidak berpengaruh apapun. Kegagalan Ye Fan membuat banyak orang menyombongkan diri dan marah. Mereka mengira itu adalah pemborosan mineral dewa dan merupakan pemborosan yang ekstrim. Perasaan tidak puas mulai muncul. Beberapa orang membencinya, dan ketika Ye Fan keluar, dia jelas merasakan suasana ini. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Hei, anak nakal luar, kamu benar-benar berkulit tebal. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk terus tinggal di aula surgawi? Mengandalkan kepercayaan dan bantuan nona muda Fan Xian untuk dengan sengaja mengkonsumsi ramuan ilahi, namun kamu tidak dapat berevolusi, apakah kamu tidak malu? Ayo, kita mengadakan kontes. Menurutku ini perlu untuk menyadarkanmu bahwa tubuh yang tidak berguna itu tidak ada gunanya. Semut tidak akan pernah bisa berevolusi menjadi naga. Jangan berhayal. Apakah menurutmu nona Fan Xian bisa melindungimu selamanya? Menurutku kamu akan segera diusir. Ye Fan mengabaikan semua provokasi. Hanya mereka yang berani menyerangnya yang akan dihukum. Namun, setelah insiden dengan Xuan Mo, tidak ada seorang pun yang bosan hidup dan akan menggunakan kekerasan untuk melawannya. Apakah tubuhnya begitu menakutkan? Fan Xian tidak dapat memahami pamannya. Ye Fan tidak terburu-buru untuk pergi. Dia telah menerima petunjuk dari Fan Zhou untuk menyesuaikan kondisinya. Mungkin ada beberapa perubahan yang tidak terduga. Paman, apakah kamu yakin ingin memberinya cairan evolusi tahap ketiga? Ini adalah cairan ilahi yang paling berharga. Bahkan orang-orang hebat pun menunggunya. Tidak ada setetes pun yang terbuang. Fan Xian merasa skeptis. Cairan evolusi terkuat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Saat itu, di luar Gunung Abadi, wanita bermata ungu dan yang lainnya hanya memurnikan cairan tingkat pemula. Mereka sendiri yang mengatakannya, dan Ye Fan mengingatnya dengan jelas. Kali ini, ras Brahman di surga telah menggunakan metode para dewa kuno untuk memurnikan ramuan. Tidak hanya waktunya yang sangat berkurang, tetapi kualitas cairannya juga telah ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, pemurnian pertama menghasilkan cairan kelas 2. Saat ini, mereka telah melakukan pemurnian secara intensif. Akhirnya, mereka akan mendapatkan cairan tahap ketiga, yang dikenal sebagai harta karun langka. Mineral ilahi adalah hal yang paling penting. Ras Brahman telah memperoleh beberapa bahan utama yang paling langka, itulah sebabnya mereka mampu memurnikan cairan berharga tahap ketiga. Ini mengejutkan, dan sudah bertahun-tahun tidak terlihat di lautan bintang bulu peri. Batu kehidupan awal absolut ras Brahman dan batu ilahi mandat surga tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dan tak tertandingi di dunia ini. Namun, material utama lainnya dengan keilahian sedikit lebih rendah, sehingga tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Selain itu, metode penyempurnaannya juga sangat penting. Beberapa jenis metode kuno tingkat dewa telah hilang, jadi meskipun beberapa kekuatan besar memiliki materi ilahi, akan sulit bagi mereka untuk berhasil. Nilai cairan ilahi tahap ketiga tidak dapat diukur. Itu akan membuat banyak orang tua bangka muncul dan mematahkan kepala mereka karenanya. Darah orang ini akan lebih berharga. Fan Zhou hanya mengatakan ini untuk menyelesaikan semua keraguan dari keturunan langsung. Matanya sangat dalam. Di dalamnya, ada gunung dan sungai yang runtuh, pemandangan megah bintang-bintang bergerak. Dia sangat menantikan saat dia menatap tempat pengasingan Ye Fan. Mungkinkah darahnya berasal dari generasi ke-10, atau bahkan lebih awal? Fan Xian terkejut. Di dunia luar, terjadi keributan. Semua orang mendiskusikan masalah fisik Ye Fan.
Mereka semua mengatakan bahwa dia memiliki fisik yang tidak berguna dan akan sia-sia jika menggunakan cairan berharga yang paling kuat padanya. Namun, Fan Zhou dan yang lainnya menunggu dengan tenang, mata mereka memancarkan sinar cahaya yang menakutkan. Ye Fan tidak banyak keluar. Kalau tidak, dia akan selalu mendapat masalah, dan dia tidak mau menghadapi provokasi itu. Namun, segalanya tidak berhenti sampai di situ. Itu adalah malam yang dingin dengan cahaya bulan yang lembut. Ye Fan duduk di tebing batu dengan hati ilahi menghadap ke langit, menghirup dan menghembuskan esensi langit dan bumi. Dia memiliki firasat bahwa terobosan tidak akan lama lagi. Jika dia terus berlatih seperti ini, dia mungkin bisa menerobos dalam waktu dekat. Tahap kedua dari cairan evolusi terkuat masih cukup efektif. Langit dan bumi tidak terbatas, dan alam semesta sangat luas. Dia merasa seolah-olah dia berada di alam semesta yang dingin, menyerap dan memahami rahasia langit dan bumi, mendengarkan suara primordial dari jalan agung. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang sedingin es meletus. Panjangnya beberapa ribu zang, turun dari tebing. Ini adalah fluktuasi tingkat suci, sangat mengerikan. Ye Fan berbalik untuk pergi. Ada seseorang yang ingin membunuhnya, dan mereka telah melakukan banyak persiapan. Mereka menggunakan kekuatan magis tingkat suci kuno, menggunakan kultivasi murni untuk menekannya, tidak memberinya kesempatan untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Cahaya pedang berkedip-kedip, panjangnya beberapa ribu zang, cepat dan ganas. Hamparan warna putih yang luas meletus, bahkan memotong cahaya bulan di langit. Di bawah langit malam, hanya saja ia mengeluarkan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Di kejauhan, mesia logam berwarna biru muda muncul. Tingginya 8 zang, tidak terlalu besar, tapi sangat menakutkan. Ia melepaskan fluktuasi tingkat suci kuno, dan di tangannya, pedang iblis biru ditebas. Ini ditempa dari sejenis emas dewa campuran. Kilau logam biru berkedip-kedip, membuat mesia tampak berkilau dan tembus cahaya. Itu penuh dengan kekuatan dan keindahan. Serangannya mengancam, sangat kuat. Ekspresi Ye Fan berubah. Selama hari-hari ini, dia memahami bahwa semakin kuat orang yang mengendalikan mesia tingkat suci, semakin besar pula kekuatan mengerikan yang dapat mereka tunjukkan. Jika ada seorang Half Saint yang mengoperasikannya, maka itu sudah cukup untuk melawan seorang Saint kuno. Jelas sekali bahwa ia adalah seorang Half Saint yang sangat kuat, dan hal ini memberinya tekanan yang sangat besar. Sekarang setelah dia mengendalikan mesia biru, langit dipenuhi dengan jejak Great Dao seperti air, membekas dalam kehampaan abadi. Itu seperti burung phoenix biru yang terlahir kembali, melebarkan sayapnya dan mengoyak alam semesta. Ye Fan menggunakan panah hitam untuk melindungi dirinya sendiri dan dengan cepat mundur, tapi dia juga hampir mati. Satu-satunya hal yang dia senangi adalah energi drakonik bawah tanah sangat padat. Dengan bantuan teknik ilahi asal surgawi, dia melakukan perjalanan 8.000 li sekaligus, menghindari pukulan fatal. Meskipun dia berada dalam keadaan yang agak menyedihkan, harus dikatakan bahwa ini adalah suatu jenis keajaiban. Dia telah lolos dari serangan yang setara dengan orang suci kuno. Begitu dia memasuki 8.000 li di bawah tanah, hutan batu segera berubah menjadi abu terbang. Area luas itu menjadi lubang hitam, diratakan oleh kilau logam biru yang berkedip-kedip dari bilah mesia tersebut. Siapa yang berani menyerang tanah suci surgaku? Fan Zhou sangat marah dan memimpin sekelompok ahli untuk mengejarnya. Sayangnya, mereka terlambat satu langkah, dan mesia emas biru telah menghilang ke angkasa. Ini adalah kekacauan besar lainnya. Banyak orang yang membuat keributan, dan sejumlah besar orang bergegas mendekat, memecah kesunyian malam. Di halaman Chowking, pelayan tua itu membungkuk dan meminta maaf. Pelayan tua ini bersalah. Saya tidak berpikir saya akan gagal dan membiarkan dia melarikan diri. Wajah Chowking muram. Naluri orang ini terlalu menakutkan. Dia bisa merasakan bahaya sebelumnya. Sepertinya batu amanat surga dan batu kehidupan awal mutlak telah memberinya manfaat besar. Layak menjadi seorang pertapa, membuka banyak hal ilahi pintu tubuh manusia, dia tidak bisa diremehkan. Alasan utamanya adalah karena pelayan tua ini tidak familiar dengan mesia Super Saint ini, jadi gerakannya agak lamban. Kalau tidak, bahkan jika dia menghindari serangan pertama, dia tidak akan bisa lepas dari tanganku, kekuatan magis seorang Saint kuno tidak terbatas, bagaimana dia bisa menolaknya? Pelayan tua itu menyalahkan dirinya sendiri. Kita tidak bisa membiarkan orang ini tumbuh. Cepat dan hubungi orang-orang. Kita harus melenyapkannya dengan cara apapun. Aku membutuhkan darah emasnya yang tidak dapat dihancurkan, nilainya tidak dapat diukur. Chowking berkata dengan ekspresi kejam. Dia, apakah nilainya benar-benar setinggi itu? Pelayan tua itu ragu-ragu. Chowking sangat yakin. Tentu saja, jika tebakanku tidak salah, setidaknya dia memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dari generasi sebelumnya. Justru karena fisiknya yang kuat dan sempurna maka cairan tahap kedua tidak terlalu berguna baginya. Jika cairan tahap ketiga diberikan kepadanya,
saya pikir darah emasnya yang tidak dapat dihancurkan akan pulih sepenuhnya dan menjadi salah satu fisik terkuat di alam semesta. Petik 2. Pelayan tua itu terkejut. Artinya, dia akan memiliki darah kuno terkuat, hampir sempurna. Jika itu masalahnya, darahnya akan sangat berharga, sebanding dengan darah abnormal dari bintang dewa abadi. Petik 2. Benar, dia hanya bisa mati. Saya harus mendapatkan darahnya untuk mengembangkan fisik terkuat saya. Cao Qing bergumam dengan kejam. Niat membunuh yang sedingin es memenuhi seluruh halaman. Keesokan harinya, segala macam diskusi kembali muncul sehingga menimbulkan keributan besar. Semua ini disebabkan oleh Ye Fan. Orang luar ini sendiri tidak begitu baik, tapi dia selalu menimbulkan masalah besar. Kenapa? Karena dia lagi. Aku pikir seseorang tidak tahan dan ingin membunuhnya. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah pergi sejak lama. Jangan bilang padaku bahwa nona muda Fan Xian pun tidak memperhatikannya lagi. Ye Fan kembali dengan ekspresi dingin. Jika bukan karena daunnya yang mendalam, dia pasti sudah dibunuh oleh Saint kuno itu tadi malam. Satu-satunya alasan dia bertahan adalah karena cairan tahap ketiga akan segera muncul. Kalau tidak, dia benar-benar ingin melakukan serangan balik dan membunuh satu orang setiap 10 langkah. Dalam beberapa hari berikutnya, dia merasakan krisis yang serius. Orang yang ingin membunuhnya seperti hantu, dan dia bahkan bisa mendengar nafas kematian. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat. Namun, keadaan menjadi lebih buruk lagi. Setengah bulan kemudian, seseorang dari bintang dewa abadi datang. Itu adalah ahli dari keluarga Xuan Mo yang datang untuk meminta penjelasan. Ini adalah kakek buyut Xuan Mo. Hidup untuk hidup, hutang harus dibayar. Itu benar dan pantas. Xuan Linfeng adalah seorang setengah Saint yang sangat kuat. Dia tiba di Misha Saint kuno dan sangat mendominasi. Dia mengangkat pedangnya dan langsung bergegas ke area pengasingan Ye Fan, ingin membunuhnya. Saudara Xuan, apa maksudnya ini? Kamu datang ke ras Brahmanku untuk membunuh orang. Kamu terlalu tidak terkendali. Seorang tetua dari ras Brahman muncul. Jangan coba-coba menghentikanku. Cicitku datang ke sini untuk mengejar gadis ras Brahmanmu, Fan Xian. Kamu benar-benar membunuhnya. Hutang ini akan dilunasi di masa depan. Sekarang, jangan hentikan aku. Xuan Linfeng menerobos masuk. Seorang setengah Saint yang kuat yang mengendarai Misha Saint kuno mengangkat pedangnya dan ingin memenggal kepala Ye Fan. Ini adalah masalah mengerikan yang membuat ras Brahman pusing. Mata Ye Fan dingin. Dia melihat orang yang menodongkan pedang ke arahnya di kejauhan, jantungnya naik turun. Ada banyak masalah sekarang. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi masalah telah menimpanya. Jika aku bisa menerobos, aku akan membunuh mereka semua. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat. Dia benar-benar tidak ingin bertahan di tempat ini lagi. Tidak hanya dia dalam bahaya besar dan bisa dibunuh kapan saja, tapi dia juga terus-menerus ditekan oleh orang lain. Hatinya sudah dipenuhi rasa jijik dan benci. Baiklah, aku tidak akan bergerak hari ini. Aku ingin melihat berapa lama ras Brahmanmu bisa melindunginya. Aku akan tinggal di sini dan tidak pergi. Saat dia keluar, aku akan memenggal kepalanya. Xuan Linfeng berkata dengan sinis. Malam itu, meskipun Ye Fan diatur untuk memasuki tempat yang aman, masih ada kultivator yang diam-diam menyerangnya. Mereka menerobos pertahanannya dan ingin membunuhnya. Sekarang, bahkan mereka yang mengejeknya pun tidak berani mengatakan apapun. Banyak orang yang cukup sensitif untuk menyadari bahwa bocah asing ini bukanlah orang biasa. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa ketika dia memprovokasi Saint kuno? Hanya dalam waktu setengah bulan, beberapa setengah Saint yang mengendarai Misha Saint kuno menyerangnya. Situasinya sangat kritis. Ye Fan terpaksa menemui jalan buntu. Dia bisa segera pergi atau menerobos. Kalau tidak, jika dia melanjutkan, nyawanya pasti dalam bahaya. Untungnya, cairan evolusi tahap ketiga berhasil disempurnakan saat ini. Darah emasnya yang tidak bisa dihancurkan adalah milikku. Aku harus mendapatkannya, kata Cao Qing. Pelayan tua ini telah mengatur segalanya. Kali ini, kita harus membunuhnya dan mengambil darahnya yang berharga saat dia menerobos. Bahkan ras Brahman tidak akan bisa melindunginya, kata pelayan tua berjubah abu-abu itu dengan nada sinis. Cairan berharga tahap ketiga telah dimurnikan. Aku ingin tahu apakah orang ini dapat menerobos dan kinerja seperti apa yang akan dia miliki, kata Fan Xian pada dirinya sendiri. Aku ingin melihat betapa luar biasa dia dan evolusi seperti apa yang akan dialami oleh darah emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Aku ingin melihat apakah itu sama mengerikannya dengan yang dikatakan dalam legenda, kata Fan Tian. Mereka yang mengetahui cerita di dalam semuanya memperhatikan dengan cermat. Mereka semua ingin mengetahui hasil akhirnya. Fan Zhou secara pribadi datang dengan botol dewa 5 warna. Di dalamnya ada cairan berharga tahap ketiga. Setiap tetesnya sangat berharga, cukup untuk membuat mata semua raksasa menjadi merah.
Ada kilau aneh di matanya saat dia menatap Ye Fan seolah dia sedang menatap permata yang paling cemerlang. Ye Fan membuka botol giok 5 warna. Hanya dengan mengendus, dia tahu bahwa cairan ilahi ini dapat membantunya menerobos. Itu sangat efektif. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah telah naik menuju keabadian. Seluruh tubuhnya terasa ringan dan rambutnya berdiri tegak. Jika aku menerobos, aku akan menyelesaikan masalah dengan kalian semua, dia berkata pada dirinya sendiri. Semua orang memperhatikan dengan cermat. Mereka semua ingin tahu apa hasilnya. 1144. Hajingan luar ini, bagaimana dia bisa mendapatkan cairan evolusi tahap ketiga? Bahkan saya tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakannya, tetapi dia terpilih. Luo Luo adalah seorang pria berambut biru. Dia biasanya anggun dan halus, tetapi saat ini, ekspresinya sangat galak. Wajah putihnya dipenuhi permusuhan. Dia membanting gelas ke tanah, dan anggur merah cerah tumpah ke lantai seperti darah. Dia sudah mengambil tindakan sebelumnya. Pada malam itu ketika Ye Fan sedang memahami Dao, dia menggunakan kapal perang artefak suci untuk menyergap Ye Fan, tetapi dia dihentikan oleh Fan Zhou. Dia adalah kerabat kuat dari ras Brahman. Dia masih muda dan memiliki kekuatan luar biasa. Dia telah memotong daunnya selama bertahun-tahun. Karena pengejarannya terhadap Fan Xian, dia sangat memusuhi orang-orang seperti Ye Fan. Seorang wanita tua berdiri di samping dan berkata, "Tuan muda, sudah terlambat. Fan Zhou secara pribadi telah mengirimkan cairan evolusi tahap ketiga. Saya pikir bocah nakal itu akan segera membuat terobosan. Dikatakan bahwa dia memiliki darah emas yang tidak bisa dihancurkan, yang akan sangat berharga. Aku benar-benar ingin melepaskan semua darah emas di tubuhnya dengan tanganku sendiri. Sial, dia berasal dari bidang bintang mana? Jika aku mengetahuinya, aku pasti akan meratakan bidang bintang kuno itu." Luo Luo mondar-mandir dengan kesal. Tiba-tiba, fluktuasi misterius turun dari langit. Gerbang bintang besar muncul. Tampaknya terbuat dari emas ungu. Cahaya bintang berkedip-kedip di dalam, dan itu terhubung ke bidang bintang yang tidak diketahui. Gerbang bintang telah muncul. Ini adalah leluhur suci kuno dari ras Brahman yang sedang memanggil keturunannya. Luo Luo mendongak kaget. Jika itu masalahnya, maka Fan Zhou dan yang lainnya akan pergi. Ini, mungkin sebuah kesempatan. Mata wanita tua itu bersinar karena kegilaan. Maksudmu, bukankah itu terlalu beresiko? Luo Luo bertanya dengan suara gemetar. Dua cahaya dingin keluar dari rongga mata wanita tua itu. Dia berkata, itu adalah tahap ketiga dari cairan evolusi. Banyak bangsawan yang akan memperjuangkannya. Fan Zhou akan pergi, jadi dia pasti akan khawatir jika dia menerobos sendirian. Peluang ada di depan Anda, jadi mengapa tidak memperjuangkannya? Jika Tuan Muda bisa mendapatkannya, maka dia mungkin akan terbang ke langit. Petik 2. Faktanya, memang demikian adanya. Keturunan ras Brahman, terutama para raksasa, semuanya berdiri dan bergegas menuju gerbang bintang saat mereka melihatnya. Jangan terburu-buru menerobos. Tunggu aku kembali dan melindungimu, jangan sampai terjadi kecelakaan, kata Fan Zhou. Kemudian, dia mengerutkan kening seolah memikirkan sesuatu dan berkata, tidak baik meninggalkan cairan evolusi bersamamu. Ini mungkin akan menimbulkan bencana besar. Kembalikan dulu. Terlebih lagi, kamu juga harus memasuki tanah rahasia, tunggu aku kembali. Selama beberapa hari terakhir, ada banyak orang yang mencoba membunuh Ye Fan, dan tidak ada kekurangan dari Half Saint kuat yang mengemudikan sage Mesha super kuno. Jika Ye Fan diizinkan membuat terobosan sendiri, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Baiklah, Ye Fan mengangguk. Fan Zhou dan kultivator lainnya tidak membuang waktu. Mereka segera menyerbu ke langit dan memasuki pintu bintang, menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Ye Fan memasuki tanah suci Brahman. Itu adalah tempat yang sangat penting, dan biasanya, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Hanya Brahma abadi dan surga Brahma yang bisa masuk. Apa? Bukankah terlalu berisiko untuk menyerang tanah suci sekarang? Luo Luo tercengang. Para kultivator baru saja pergi, namun mereka sudah melakukan sesuatu yang di luar batas. Hal ini sangat mengejutkannya. Dia baru saja melangkah ke tanah suci dan belum memasuki area penting di depan. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk merebut cairan ilahi. Wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam. Berdiri di sini, dia dapat dengan jelas melihat sosok-sosok di tanah suci di depan. Ini terlalu berani. Luo Luo sangat gelisah. Saya bersedia mengambil tindakan. Jika terjadi sesuatu, saya pasti tidak akan melibatkan Tuan Muda, kata wanita tua itu. Bagus, bunuh dia semua dan rebut cairan evolusi tahap ketiga. Luo Luo berkata dengan dingin. Ekspresinya dengan cepat menjadi dingin ketika dia berkata, saya akan meminta kakek untuk keluar dari pengasingan. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta dia membersihkan semua jejak. Mungkin ini saatnya meninggalkan ras Brahman dan mencari perlindungan dengan orang dari bintang dewa abadi.
Selama kita memiliki cairan ilahi, semuanya bisa dinegosiasikan. Dia berusaha sekuat tenaga. Cairan suci seperti ini bahkan bisa membuat para setengah Saint menjadi gila. Itu bahkan akan membuat bangsawan terkuat pun sujud. Jika dia bisa meraihnya, semuanya akan sepadan. Tanah suci sangat damai. Esensi spiritual dari tanaman itu berlimpah. Saat dia berjalan melewati wilayah ini, awan tebal dan kabut membubung. Seolah-olah dia telah tiba di kediaman makhluk abadi. Di antara pegunungan batu, mata air suci berdeguk. Beberapa binatang baik berkeliaran. Gagak emas berkaki 3 melesat melintasi langit, menyeret seberkas cahaya api yang panjang di belakang mereka. Sayap Divine Luan sangat indah, memenuhi langit dengan cahaya cemerlang. Ada juga berbagai jenis obat kuno yang tumbuh di mana-mana. Aroma mereka menyerang lubang hidung. Saat Yevan berjalan melalui tanah suci, dia menemukan beberapa makhluk aneh berkeliaran, menambahkan lapisan misteri ke tempat ini. Tiba-tiba, jantungnya melonjak. Dia merasakan bahaya yang kuat, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia bahkan tidak memikirkannya dan segera menggeser beberapa ribu zang keluar. Seberkas cahaya hitam muncul di tempat dia berdiri semula, menembus tempat dia berdiri. Sebuah lubang sedalam beberapa lusin li muncul di sana, dan bahkan magma bawah tanah pun meledak. Serangan diam-diam yang mengerikan. Seseorang ingin mengambil nyawanya. Sebuah mesia hitam muncul di sana. Tingginya hanya 7 zang, dan seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari besi hitam. Itu berkedip dengan kilau emas hitam sedingin es, dan di tangannya ada belati hitam pekat. Bagi orang normal, ukurannya masih sangat besar, panjangnya beberapa meter. Bocah, bahkan orang sepertimu pun ingin memiliki cairan berharga seperti ini. Sebaiknya serahkan saja. Ini adalah mesia tingkat suci kuno. Seseorang menggunakannya untuk melakukan pembunuhan terhadap Yevan. Itu setara dengan serangan dari seorang Saint, sangat menakutkan. Siapa yang berani menyusup ke tanah suci klan Brahman? Para tetua di depan sangat marah. Pertumpahan darah terjadi dari waktu ke waktu di aula surgawi ini. Mereka penjara, semuanya pemberani dan galak. Jika mereka tidak sepakat satu sama lain, mereka seringkali menyelesaikan perselisihan dengan duel. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan di sini. Hari ini, mereka melanggar aturan tersebut. Mesia hitam itu tegas dan ganas, serangannya kejam. Belati hitam pekat itu berputar, melepaskan kepala tetua yang meraung, darah terciprat kemana-mana. Ini adalah metode tingkat suci kuno. Meskipun para tetua ini adalah tetua klan Brahman yang luar biasa dan sangat kuat, mereka masih belum cukup. Pucat, belati hitam itu merobek kekosongan, benar-benar menghancurkan pertahanan armor para tetua, langsung membunuh 4 tetua. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Masing-masing dari mereka meninggal dengan sisa keluhan. Serangan musuh. Teman-teman, penatua yang memegang botol Dewa 5 warna berteriak dengan keras, merasa sangat terkejut. Ada seseorang yang berani melakukan hal ini. Dia berlari dengan seluruh kekuatannya, memanggil para ahli di kedalaman tanah suci. Yevan menggigil dalam hati. Cairan evolusi tahap ketiga sungguh berharga, jarang terlihat di dunia ini. Ini jelas merupakan pengkhianat, tidak ragu-ragu mempertaruhkan nyawanya, ingin memberontak melawan klan Brahman. Mesia hitam itu tingginya 7 zang, sangat besar dibandingkan dengan orang normal. Namun, gerakannya lincah, seperti sambaran petir hitam. Dengan suara tubuh tetua itu terkoyak. Pecahan tulang, organ dalam, dan segala sesuatu lainnya beterbangan, pemandangannya berdarah dan kejam. Mata wanita tua di dalam mesia hitam itu berkedip-kedip dengan cahaya yang gila. Dia melompat tinggi ke udara, meraih botol Dewa 5 warna, hendak mengambilnya. Pada saat yang sama, belati hitam di tangan mesia yang lain menusuk ke arah Yevan. Cahaya hitam mencapai beberapa ribu zang, kekejaman tak berujung terpancar darinya. Bocah, matilah. Tidak ada nasib antara kamu dan cairan ini, kamu seharusnya tidak memilikinya. Mesia hitam itu sangat mendominasi, sangat menakjubkan, membawa kegembiraan yang tiada taraf. Rasanya seperti itu telah memotong jalan abadi Yevan. Namun, suaranya dengan cepat terhenti. Itu karena mekanisme misterius lain telah muncul, berkedip-kedip dengan cahaya yang berkilauan. Ia memegang tombak di tangannya, hampir menembus telapak tangannya. Ia menghalangi jalannya di tengah jalan, menyambar botol giok 5 warna terlebih dahulu. Dia bukan satu-satunya yang mengambil tindakan. Ada orang lain yang mengambil risiko karena putus asa, menyerang dengan kejam pada momen penting ini, ingin merebut cairan evolusi tahap ketiga. Ini terlalu menggoda, jadi mereka tidak akan ragu meski harus memutuskan hubungan dengan klan Brahman. Hong, di sisi lain, Mesia yang kuat menyerang. Ia memegang pedang tajam yang panjangnya beberapa zang, mengeluarkan cahaya dingin dan suram. Fluktuasi artefak ilahi sangat kuat karena langsung dibantai ke arah Yevan. Membunuh. Terlebih lagi, itu bukan hanya satu orang.
Ada juga seseorang yang memegang tombak naga, mengendalikan mekanisme dewa kuno. Kekuatan serangannya sangat mencengangkan, ingin membantai Ye Fan, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Orang-orang yang sebelumnya menyerang Ye Fan semuanya telah muncul, termasuk setengah orang suci seperti Suan Linfeng. Saat ini, mereka bersembunyi di Misha, menunjukkan kekuatan suci mereka. Ini adalah bencana besar, dan situasinya sangat mengerikan. Ye Fan telah berjaga selama berhari-hari, dan jika bukan karena mendapatkan cairan evolusi tahap ketiga, dia pasti sudah pergi sejak lama. Tapi sekarang, musuh besar telah muncul, dan serangan mereka datang satu demi satu, menempatkannya dalam situasi putus asa. Panah hitam melindunginya, dan perunggu hijau bersiap. Dia segera memasuki tanah, memasuki jauh ke dalam pembuluh darah naga, memanfaatkan kekuatan besar dari ruang surgawi. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari bersentuhan dengan dewa kematian. Beberapa serangan tingkat suci kuno menembus beberapa puluh li di bawah tanah, menghancurkan banyak pembuluh darah naga dan jurang yang dalam. Ye Fan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat dia menghindarinya. Dia perlu mendapatkan cairan ilahi untuk menerobos, dan dia tidak ingin bertahan di tempat ini lagi. Ini terlalu pasif, dan tidak mudah untuk melakukan serangan balik. Hidupnya selalu dalam bahaya. Di darat, beberapa Misha bertempur, hampir menenggelamkan batas luar tanah suci. Mereka berebut botol dewa 5 warna. Ding! Tiba-tiba, botol dewa mengeluarkan suara, dan dengan sedikit gemetar, botol itu memasuki pembuluh darah naga bawah tanah. Ye Fan meminjam formula angkatan darat untuk mengambil makanan dari mulut harimau. Kultivasi sejatinya tidak lebih lemah dari mereka, hanya saja tidak sekuat mekanismenya. Beberapa ahli sedang mengoperasikan artefak berharga. Meskipun mereka bisa menunjukkan kekuatan para Saint kuno, mereka masih kalah dalam hal teknik. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan destruktif dari Misha. Siapa yang berani menimbulkan masalah di aula surgawi? Di kejauhan, orang-orang ras Brahman meraung marah. Sekelompok monster tua bergegas mendekat, dan hamparan cahaya ilahi yang merusak menyapu. Misha tidak melanjutkan pertarungan dan segera melarikan diri. Mereka tidak ingin diblokir, dan itu hanya akan mengakibatkan kematian. Sial, bocah itu tidak mati. Dia bahkan tidak mendapatkan cairan evolusi. Luo Luo tidak bisa menahan amarahnya. Mata wanita tua itu dingin ketika dia berkata. Beberapa ahli mengambil tindakan, dan mereka semua ingin mengambil cairan itu. Mereka mengacaukan ritmenya. Di halaman lain, Suan Linfeng berkata dengan dingin, hajingan kecil ini lolos dari bencana lain, tetapi kamu tidak akan hidup lebih lama lagi. Selama kamu masih di domain bintang ini, cepat atau lambat kamu akan mati. Di ruang rahasia, ekspresi Chao Qing suram, dan wajahnya seperti batu berukir. Dia berkata, saya ingin mendapatkan darahnya yang berharga, tetapi saya gagal lagi. Kali ini, terlalu terburu-buru. Tidak akan ada kecelakaan lain kali. Tidak lama kemudian, setiap gerakannya akan terlihat oleh kita. Dia pasti akan mati, kata sesepuh berpakaian abu-abu itu dengan nada sinis. Orang-orang ras Brahman sangat marah. Mereka tidak menangkap orang tersebut, tetapi mereka tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka hanya meningkatkan kewaspadaan dan menunggu para raksasa kembali sebelum mengambil keputusan. Dia tidak mati, kan? Fan Xian mengerutkan kening. Dia mengayunkan kakinya yang anggun dan ramping seperti dua ular seputih salju. Di kedalaman bumi, ekspresi Ye Fan dingin. Dia memegang botol dewa 5 warna di tangannya dan duduk bersila untuk waktu yang lama. Setelah memastikan tidak ada ancaman, dia memutuskan untuk segera memasuki langit berbintang untuk menerobos. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan, jadi aku tidak akan menahannya lagi. Kalian, tunggu saja, aku akan membuatmu membayar harganya dengan darah satu persatu. Dia mengatur formasi papan catur dan memasuki langit berbintang. Dia terus melakukan perjalanan, dan setelah memastikan bahwa dia telah tiba di tempat yang cukup jauh, dia bersiap untuk melewati kesengsaraan. Langit berbintang ini terlalu indah. Itu akan menjadi tempat di mana aku mendapatkan Dao. 1145. Kosmos yang tak terbatas, sungai bintang-bintang yang cemerlang, tak terbatas dan tak terbatas. Ye Fan berdiri di kosmos, di mana-mana luas dan kosong. Kosmos terkadang membosankan dan sepi, terkadang penuh warna. Itu adalah entitas yang kontradiktif. Ye Fan merasakan luasnya kosmos yang tak terbatas dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia sedang menyesuaikan kondisi tubuhnya. Terlepas dari apakah itu tubuh fisik atau indera ilahinya, dia harus mencapai kondisi optimal. Itu karena dia mengerti bahwa dia pasti bisa menerobos kali ini. Belenggu yang mengganggunya selama setengah tahun akan segera hancur, dan dia akan menerobos hari ini. Menurut keadaan normal, semakin jauh seorang kultivator maju, semakin sulit untuk maju. Jika diperlukan waktu 10 tahun untuk memajukan satu langkah, maka langkah selanjutnya mungkin memerlukan waktu 30, atau bahkan 50 tahun. Sudah berapa lama sejak dia terakhir kali maju?
Itu baru 1 atau 2 tahun, namun dia benar-benar akan menerobos lagi. Bisa dikatakan ini keajaiban. Dalam kehampaan kosmos, dia mengeluarkan botol Dewa 5 warna dan mengeluarkan sumbatnya. Cahaya menyilaukan keluar, berubah menjadi hamparan awan dan kabut yang mengelilinginya, berubah menjadi seberkas cahaya ilahi 5 warna. Ada di sini. Ini sangat berguna. Ye Fan terkejut. Pada saat ini, botol Dewa 5 warna terus-menerus mengeluarkan kabut warna-warni. Ini semua terbentuk dari cairan, dan keluar dengan sendirinya, memasuki tubuhnya. Seolah-olah dia baru saja makan buah ginseng. Seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka dan tertutup, dan helai demi helai cahaya warna-warni masuk dan keluar, menelan dan meludahkan. Itu membuatnya mengalir dengan warna-warna cemerlang, mempesona dan cemerlang. Hong Long Long. Suara yang luar biasa terdengar. Darah emas di tubuhnya melonjak, melepaskan suara guntur dan kilat ilahi dengan sendirinya, mengguncang bagian kosmos ini hingga beresonansi, menghasilkan segala jenis pemandangan yang tidak teratur. Itu bukanlah kesengsaraan surgawi, juga bukan fluktuasi kekuatan ilahi, juga tidak ada kemampuan ilahi khusus. Itu hanyalah reaksi alami dari tubuh fisiknya. Tubuh emasnya bergerak secara ritmis, seolah-olah dia sedang melakukan teknik tubuh misterius, menyebabkan kekosongan itu runtuh. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Tidak ada kesengsaraan atau hukuman yang merusak, hanya tubuh fisik Ye Fan yang gemetar. Getaran normal seperti ini yang membersihkan dagingnya mengguncang kosmos. Seluruh tubuh Ye Fan bersinar, dan pancaran petir keemasan memancar beruntun. Seolah sambaran petir kekacauan utama telah menyambarnya, namun kenyataannya, hanya tubuh fisiknya yang bersinar. Tak lama kemudian, persendiannya juga mulai bergerak, seolah-olah dia sedang mengganti darahnya dan menempa tulangnya. Gemuruh di tubuhnya bahkan lebih keras dari suara aliran sungai atau gelombang tsunami. Tubuhnya memancarkan cahaya tanpa batas, menjadi satu-satunya di alam semesta yang luas. Matahari, bulan, dan bintang sudah tidak ada lagi. Hanya dia yang tersisa, dan dialah yang paling mempesona. Gemuruh. Saat berikutnya, ritme tubuhnya dan mekarnya cahaya keemasan menjadi semakin menakutkan. Kekuatan naluri tubuhnya menghancurkan ruang hampa, mengubah tempat ini menjadi lubang hitam yang langsung menelan semua cahaya. Tahap ketiga dari cairan evolusi adalah substansi mistik. Itu benar-benar melarutkan substansi ilahi dari batu takdir, hati anggur layu meteorit, dan batu kehidupan awal mutlak. Itu juga bercampur dengan terlalu banyak fragmen grid Dao. Dampaknya sangat mengerikan. Ini adalah jenis pancaran yang langsung membuat seseorang merasa seolah-olah telah mengalami jutaan tahun. Tubuh dan jiwa Ye Fan semuanya diberi nutrisi. Segala jenis tanda Dao menutupi dirinya dengan rapat saat dia mengamati rahasia penciptaan langit dan bumi. Terutama di galaksi alam semesta, dia bahkan lebih dekat dengan Dao semacam ini. Ye Fan memejamkan mata dan berkonsentrasi. Dia memahami Dao, mengendalikan indera surgawinya, membersihkan dagingnya, dan menempa tulang surgawinya. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju grid Dao yang unik, berjalan semakin jauh. Dia mengamati jalan orang-orang sebelum dia dan menjalankan Dao-nya sendiri. Dia melihat rahasia alam semesta dan mengalami hasilnya sendiri, menempa keterampilan fisik dan Dao miliknya yang luar biasa. Peng! Vas Dewa 5 warna meledak. Semua cairan evolusi mengalir keluar dan berubah menjadi hamparan energi abadi yang padat. Itu benar-benar seperti pil abadi yang dimurnikan oleh dewa kuno, misterius dan kuat. Energi abadi berwarna putih susu melingkar, dan kemudian diliputi oleh semua jenis cahaya. Itu menenggelamkan Ye Fan ke dalam dan mengeluarkan suara nyaring dari Dao Agung. Itu mengguncang bagian alam semesta ini dan bergemuruh dengan kebisingan. Pada akhirnya, lubang hitam tersebut menghilang. Semua tulang di tubuh Ye Fan mengeluarkan suara. Indera keilahiannya sangat kental. Sosok emas kecil itu duduk bersila, jarak di antara alisnya tanpa cacat, berkilau dan tembus cahaya. Sambaran petir yang mengerikan turun dari langit dan menimpa tubuhnya. Kesengsaraan telah dimulai. Dia akhirnya berhasil menerobos. Semua ini tidak terduga, karena dia sudah lama merasakan perasaan seperti ini akhir-akhir ini. Dia hanya perlu sedikit lagi untuk menerobos belenggu itu. Dan sekarang, cairan evolusi tahap ketiga ada di tangannya. Tidak ada sedikit pun ketegangan yang tersisa. Memajukan level lain segera menjadi kenyataan. Ini adalah dunia petir yang menakutkan. Ia menutupi langit dan bumi, turun dari kosmos yang tak terbatas. Seolah-olah ada alam dewa yang mengendalikan segalanya dengan ketat, membuatnya tampak begitu menakutkan. Petir tidak ada habisnya. Setiap garis merobek kekosongan, menerangi kosmos yang gelap hingga cemerlang, mengubahnya menjadi dunia negara dewa. Ye Fan memulai kesengsaraan yang sangat besar, tetapi dia menghadapinya dengan tenang, tidak merasakan sedikit pun kekhawatiran atau bahaya. Dia melunakkan dagingnya dalam badai petir, membersihkan sosok emas kecil itu, dan membentuk pola kualinya sendiri, terus menjadi lebih kuat.
Benar, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah menjadi beberapa kali lebih kuat. Terlepas dari apakah itu divine sense-nya atau kekuatan tempurnya, mereka semua memasuki dunia yang benar-benar baru. Sebenarnya ada jejak aura dan kekuatan seorang Saint. Kesengsaraan besar telah dimulai dan mendominasi tanpa batas. Ini adalah pemandangan aneh di langit berbintang. Seolah-olah bintang-bintang meledak satu demi satu, membentuk gambaran alam semesta yang menakutkan dan menakjubkan. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Apakah ada pertempuran antar dewa? Apakah ada banyak galaksi yang hancur? Mengapa begitu cemerlang dan menakutkan? Di observatorium astronomi besar di planet penguasa abadi, seorang pria berteriak kaget. Dia secara tidak sengaja menangkap pemandangan ini dan sangat terkejut. Meski jaraknya sangat jauh, teknologi mereka tidak ada bandingannya. Mereka menangkap pemandangan luar biasa dari jalinan petir dan gelombang galaksi. Sungguh sulit dipercaya. Itu adalah sambaran petir yang terjadi di kehampaan alam semesta. Ya Tuhan, apa aku sedang bermimpi? Ini benar-benar terjadi. Oh, tidak, sepertinya ada sosok di dalam cahaya itu. Apakah dia setan? Bagaimana dia bisa menahan kekuatan seperti itu? Petik 2. Di saat yang sama, di tempat lain di planet penguasa abadi, ada juga beberapa orang yang melihat pemandangan ini. Mereka semua kaget dan mulai mendiskusikannya. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas orang di dalamnya. Kesengsaraan surgawi sangat menakutkan dan mengandung rune ilahi Great Dao. Tidak peduli berapa banyak teknologi yang digunakan untuk memulihkannya, itu tidak ada gunanya. Bahkan seorang Saint kuno pun tidak akan menimbulkan keributan sebesar itu. Mungkinkah legenda itu benar? Dewa kuno telah dibangkitkan dari alam semesta yang gelap dan kini kembali. Banyak orang di planet penguasa abadi yang curiga. Beberapa orang mengunggah adegan yang mereka lihat ke Starweb. Ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan diskusi besar. Para ahli sejati semuanya terkejut dan ngeri. Mereka yakin seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Jika mereka tidak salah, itu pasti kesengsaraan kacau yang paling menakutkan, kesengsaraan 5 elemen, kesengsaraan yin besar, dan segala macam kesengsaraan besar lainnya. Bahkan orang suci pun bisa jatuh. Ayo kita lihat dan lihat orang luar biasa seperti apa yang muncul. Kita tidak akan mengganggu mereka. Kita hanya akan menonton dengan tenang. Kesengsaraan Yevan telah membuat khawatir orang-orang di planet penguasa abadi di wilayah bintang jauh lainnya. Mereka dipisahkan oleh lautan bintang dan jaraknya sangat jauh, namun masih menimbulkan keributan besar. Dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi karakter utama dan telah menarik perhatian banyak orang di pusat alam semesta ini. Bintang besar itu sangat luas dan tidak terbatas, dengan populasi ratusan juta. Peradaban itu sangat kuat. Apakah itu Great Dao atau teknologi, semuanya sangat makmur. Oleh karena itu, sebagian orang sempat melihat pemandangan aneh di bagian terdalam alam semesta. Tuan Muda, kami telah mengundang manusia bayangan hitam. Keterampilan pelacakannya adalah yang terbaik di lautan bintang bulu peri. Dia memiliki kemampuan aneh yang memungkinkan dia merasakan lokasi musuh. Dia belum pernah gagal sebelumnya, pria berjubah abu-abu itu pelayan tua melapor pada Chao Qing. Manusia bayangan hitam adalah seorang ahli misterius. Dia memiliki kekuatan magis bawaan yang memungkinkan dia merasakan lokasi siapapun dengan hatinya. Banyak orang yang mempekerjakannya. Selama bertahun-tahun, harganya meningkat, dan hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Chao Qing dan yang lainnya telah mempekerjakannya dengan segala cara untuk mendapatkan darah emas yang tidak dapat dihancurkan. Faktanya, dia memang seorang mutan. Di bidang pelacakan orang, dia tidak jauh dari yang terbaik di kerajaan abadi. Saat Yevan sedang menjalani kesengsaraan, dia melakukan lompatan luar angkasa dan menjelajahi wilayah bintang ini. Dia adalah seorang yang sangat ahli. Ketika dia muncul di Misha Suci kuno, dia secara alami menyebabkan beberapa gangguan. Aura yang begitu kuat menyesakkan. Namun, dalam menghadapi kesengsaraan surgawi, itu tidak terlalu penting. Yevan segera merasakannya dan melihat Misha setinggi 10 kaki di kejauhan. Ini sangat canggih dan menakutkan. Ada banyak pola Great Dao yang terukir di atasnya, dan dilengkapi dengan papan kristal berteknologi lompat luar angkasa tercanggih. Boom! Yevan segera bergegas dan menyerang. Orang yang mengendarai Misha Suci kuno jelas merupakan pencegah yang kuat. Yevan secara naluriah merasakan permusuhan. Manusia bayangan hitam tercengang. Dia melihat kesengsaraan surgawi yang begitu besar ketika dia keluar dari pintu bintang. Dia tertegun sejenak. Ketika dia melihat kesengsaraan surgawi mendekat, dia segera mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Kesengsaraan surgawi itu seperti laut, menutupi langit dan menutupi bumi. Di tempat, Misha Suci kuno terkena pukulan keras, dan percikan api beterbangan ke segala arah. Bang! Yevan berubah menjadi sambaran petir emas dan merobek kehampaan. Dia datang ke sisi Misha dan menggunakan kesengsaraan surgawi untuk meledakkan Misha. Itu sederhana dan penuh kekerasan. Manusia bayangan hitam dipukuli setengah mati dan ditangkap.
mechanya rusak, dan manusia bayangan hitam terbunuh. Sementara banyak orang di planet penguasa abadi memperhatikan dan mendiskusikannya di web bintang, kesengsaraan surgawi Ye Fan akan segera berakhir. Dia telah berpindah jarak jauh dalam sekejap. Ketika semua petir menghilang, dia melintasi langit dengan mecha yang rusak dan menghilang sepenuhnya. Karena dia takut kesengsaraan surgawi akan menimbulkan keributan yang terlalu besar. Akan merepotkan jika beberapa orang merasa khawatir setelah sekian lama. Faktanya, tidak lama setelah dia menghilang, sebuah kapal suci dari planet penguasa abadi melompat ke luar angkasa untuk mengamati dan menyelidiki. Sayangnya, mereka melewatkannya. Chao Qing, kamu ingin membunuhku dan mengambil darah emasku yang berharga. Kali ini, aku akan menemanimu sampai akhir. Hanya 1 atau 2 tahun sejak terobosan kesengsaraan surgawi terakhir Ye Fan. Dia berhasil menerobos lagi dan berdiri di anak tangga ke-8 dari Dao Severing Stair. Ini bisa disebut keajaiban. Sebab, biasanya, dia memerlukan 30 tahun lagi, atau bahkan lebih lama. Saat ini, setiap inci daging dan darahnya bersinar dengan kemegahan yang berharga. Dia penuh kekuatan yang bisa menghancurkan tangga Dao Severing manapun. Dia bahkan merasa bisa menantang para Saint kuno. Setelah berhasil melewati masa kesengsaraan, kekuatannya mencapai puncak baru. Ye Fan merasa bahwa domain bintang ini adalah tempat dia memperoleh Dao. Jika dia bisa menemukan cairan evolusi tahap keempat atau bahkan kelima, dia mungkin bisa terus maju dan menerobos tanpa henti. Ye Fan membawa mecha yang compang-camping itu kembali ke surga. Dia tidak berkata apa-apa dan langsung membantai menuju halaman Chao Qing. Dia tidak menyembunyikan apapun dan hendak melancarkan pembantaian. Yi, kamu masih hidup. Kamu menghilang dari tanah suci surga. Kupikir kamu sudah mati. Sepanjang jalan, terdengar suara menjijikkan. Ye Fan bertemu Luo Luo segera setelah dia kembali. Ini adalah sebuah provokasi. Di sampingnya ada seorang wanita tua. Niat membunuh melintas melewati rongga matanya, dan tatapannya sangat dingin. Ekspresi Ye Fan langsung menjadi suram. Indera rohaninya sangat tajam. Dia yakin wanita tua inilah yang menggunakan mecha hitam untuk mencegatnya di tanah suci. Kamu benar-benar beruntung. Aku hanya tidak tahu apakah kamu akan mampu bertahan hidup lain kali. Luo Luo tertawa tak terkendali dengan cara yang sangat arogan. Dia mengangkat dagunya dan pergi, hanya menunjukkan bagian belakang kepalanya kepada Ye Fan. Aku sudah lama menahannya. Sekarang, aku akhirnya bisa mengambil tindakan. Ye Fan memaksakan jalannya. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah tanah suci surga. Aku sepupu Fan Xian. Kamu berani menyakitiku. Kamu mendekati kematian. Luo Luo memandangnya dengan waspada, tapi dia masih mendominasi dan sombong. Puh, seberkas cahaya berdarah melintas. Kecepatan Ye Fan sangat cepat. Sambaran petir emas melintas, dan kepala Luo Luo, yang berada di lapisan ketiga alam pemisahan Dao, terbang tinggi ke udara.